Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah daring online, yang mana pada sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kondisi dari setiap perairan yang ada di perairan tawar, baik itu yang perairan yang tertutup maupun yang terbuka, baik itu yang di perairan mengalir maupun yang tergenang. Nah, pada hari ini kita coba memasuki untuk sifat-sifat fisik daripada perairan tawar. Yang pertama adalah berat jenis, kekentalan, dan tegangan permukaan. Nah, untuk berat jenis air tawar itu, kalau kita lihat pada air suling yang murni, yang tidak ada unsur-unsur lain di dalamnya, bila kita bandingkan dengan udara, maka dia lebih besar 775 kali beratnya dibanding udara, dengan tekanan di 760 mm Hg di suhu 0 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi dengan berat jenis air yang seperti itu kalau kita bandingkan udara? Maka daya apung yang tinggi ini akan ada terjadi penghematan energi sebenarnya untuk menahan berat badan. Kalau di udara kita tidak bisa menahan berat badan kita dibanding yang ada di air. Air mampu menyanggah badan kita, sehingga sebenarnya kita bisa menghemat energi yang ada. Nah, itu yang terjadi di perairan tawar. Nah, sehingga beberapa organisme seperti tumbuhan air itu menghilangkan jaringan penunjang ada pada bagian tubuhnya. Nah, sehingga tidak membutuhkan banyak penyangga dalam hal ini. Nah, kemudian perbedaan berat jenis air pada tempat yang berbeda dengan waktu dan tempat yang berbeda itu akan menyebabkan perbedaan berat jenis. Jadi setiap tempat, itu di tempat yang dataran tinggi kemudian ada dataran rendah, maka mempunyai berat jenis yang berbeda. Nah, perbedaan berat jenis ini itu bisa disebabkan oleh berbagai hal yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah tekanan, bahan-bahan tersuspensi, tetapi yang paling penting dari berat jenis itu adalah perbedaan suhu dan salinitas. Jadi suhu dan salinitas memegang peranan penting di dalam hal ini yang dapat mempengaruhi berat jenis dari air tawar tadi. Nah, berat jenis yang paling mempengaruhinya adalah suhu dan salinitas, dicatat baik-baik. Nah, kalau kita lihat dia punya perbedaan pengaruh daripada beberapa faktor tadi, diantaranya salinitas terhadap berat jenis, maka setiap kenaikan salinitas itu akan mempengaruhi berat jenis dari perairan, dimana setiap naiknya salinitas itu akan meningkatkan berat jenis air, walaupun perubahan salinitas tidak terlalu signifikan terhadap perubahan berat jenis air. Nah, kemudian selain salinitas tadi, kadar bahan yang larut di perairan darat juga itu akan mempengaruhi
perubahan perubahan dapat mempengaruhi perubahan berat jenis air. Nah, dalam satu danau memang kalau kita katakan tadi bahwa memang salinitas itu bisa mempengaruhi mempengaruhi berat jenis air. Jadi perubahan yang kecil 0,1 kadar garam ini itu bisa sampai jarang sekali yang melebihi sampai 0,1 gram per liter yang bisa mempengaruhi berat jenis air. Jadi walaupun demikian perubahan yang ada tadi itu, perubahan berat jenis air tadi itu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dia juga turut menyumbang di dalam perubahan berat jenis. Nah, yang paling penting dari perubahan berat jenis air adalah suhu perairan. Nah, berat jenis itu kalau kita lihat terhadap suhu perairan, maka akan kelihatan bahwa pada saat suhu perairan itu turun, pada suhu perairan turun, maka dia akan terus mempengaruhi berat jenis maksimum air. Akan ingat baik-baik, dia akan mempengaruhi berat jenis air. Nah, dari suhu 20-an kemudian turun sampai dengan 4 derajat Celcius, maka air tadi akan mencapai titik terberat, di mana berat jenisnya itu akan mencapai maksimum, sehingga ada dikenal dengan istilah berat jenis maksimum. Jadi berat jenis maksimum pada saat di suhu 4 derajat Celcius, atau tepatnya itu 3,94 derajat Celcius, maka air itu akan mencapai berat jenis yang maksimum. Sehingga hubungan antara suhu dengan berat jenis, maka akan ada titik di mana suhu tadi itu berat jenis tadi itu berada pada berat jenis maksimum pada saat di mana di suhu 3,94 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau tadi suhu tadi itu diturunkan dari 3,94, maka dia sebenarnya bukan lagi dia mencapai maksimum, tetapi dia akan berat jenis tadi turun secara tiba-tiba, sehingga pada saat titik pembekuan air tadi itu menjadi lebih rendah lagi dia punya berat jenis. Berat jenis maksimumnya menjadi berat jenisnya akan turun. Dia hanya berada di 3,94, disitulah titiknya di mana dia itu berada pada kondisi berat jenis maksimum. Nah, pada saat diturunkan dari 3,94 itu justru berat jenisnya akan turun secara tiba-tiba. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita menghubungkan antara tekanan yang lebih tinggi, dari tekanan yang lebih tinggi, maka suhu berat jenis maksimum akan berkurang. Nah, jadi kalau kita hubungkan antara tekanan dengan berat jenis maksimum, tadi ingat berat jenis maksimum itu pada suhu di 3,94 derajat. Nah, jadi suhu 3,94 derajat tadi itu adalah berat jenis maksimumnya. Catat baik-baik bahwa hubungan antara suhu dengan berat jenis maksimum maka di 3,94 adanya. Nah, tetapi ada hubungan antara tekanan dengan suhu dari berat jenis maksimum. Jadi suhu berat jenis maksimum yang 3,94 tadi, nah itu dicatat bahwa suhu di berat jenis maksimum itu yang kita katakan di 3,94. Kalau kita hubungkan dengan tekanan, ketika tekanan itu kita naikkan 10 atm atau kita naik 100 meter di bawah permukaan, ya, jadi kita turun ke bawah, kita akan turun ke bawah
dari dasar, dari titik nol dari ketinggian bumi, kita menggali 100 meter ke bawah, itu tekanan akan naik. Kalau kita naik dari di atas permukaan laut setinggi 100, itu sebenarnya bukan naik, tapi dia menurunkan tekanan. Nah, ini kita ambil contoh untuk yang naik tekanan. Nah, yang naik tekanan dan kita menggali 100 meter ke bawah, di bawah permukaan, maka suhu berat jenis maksimum itu bukan lagi berada di posisi 3,94. Jadi setiap naik tekanan 10 atm 100 meter, jadi 1 atm itu 10 meter. Jadi kalau umpamanya kita tadi itu turun sampai 100 meter ke bawah, maka dia bukan lagi suhu berat jenis maksimum itu di 3,94, tapi dia akan berkurang sebesar 0,1 derajat. Berarti kalau 0,1 derajat dari 3,94 derajat Celcius tadi, berarti dia ada di 3,84 derajat. Jadi suhu maksimumnya pada 100 meter ke bawah itu bukan lagi di 3,94, tapi sudah di 3,84. Kemudian kalau kita turunkan lagi 10 atm atau yang 200 meter ke bawah, itu dia akan naik lagi kira-kira 0,2, berarti 3,74 kira-kira begitu untuk suhu berat jenis maksimum. Suhu dari berat jenis maksimum. Nah, ini tadi hubungannya ya, hubungan antara berat jenis maksimum. Nah, kemudian salinitas dengan suhu maksimum terhadap berat jenis. Nah, kalau untuk salinitas dengan suhu maksimum terhadap berat jenis, penurunan suhu dari berat jenis maksimum dari 0,2 derajat akan untuk kenaikan sebesar 1 per mil. Jadi penurunan suhu dari berat jenis maksimum dari 0,2 derajat untuk kenaikan sebesar 1 per mil. Jadi untuk 35 per mil, suhu dari berat jenis maksimum itu 3,52 derajat. Jadi kalau saja tadi itu penurunan suhu dari berat jenis maksimumnya itu 0,2 derajat untuk kenaikan sebesar 1 per mil, ini cukup besar sebenarnya dibanding dengan hubungannya dengan tekanan tadi. Jadi ketika salinitasnya itu berubah 1 per mil, maka berat jenis maksimumnya sebenarnya dia turun sebesar 0,2 derajat. Jadi kalau umpamanya dari 30 kita naikkan 1 per mil dari 25 menjadi 35, maka dia akan 25 menjadi 26 begitu, 26 per mil. 25 itu dia turun sebesar 0,2 derajat Celcius. Jadi setiap dia naik 1 per mil, maka dia turun berat jenis maksimumnya 0,2 derajat Celcius. Sehingga dengan dengan salinitas 35 per mil ini, maka suhu berat jenis maksimumnya ada di 3,52 derajat. Kalau kita turunkan, kita naikkan lagi 36 derajat per mil, berarti dia turun 0,2. Kalau 0,2 berarti di 3,32. Nah, seperti itu. 3,32 derajat Celcius untuk suhu dari berat jenis maksimumnya. Nah, seperti itu. Nah, ingat, ternyata titik beku air laut itu berbeda dengan titik beku di air tawar. Kalau di air tawar itu yang 0 derajat, kalau ini di minus 1,91 derajat untuk air laut. Nah, kemudian sifat-sifat air laut itu, sifat air tawar itu molekulnya cenderung membentuk kelompok. Artinya begini, bahwa kalau umpamanya air tadi itu kita simpan dalam tetesan-tetesan, maka ketika kita simpan di atas meja, air tadi akan berusaha untuk mendekati kelompok air yang lain. Jadi kecenderungannya dia akan membentuk kelompok.
Jadi air itu akan selalu ingin menyatu, berbeda dengan sifat-sifat yang benda yang lain. Nah, kemudian kenapa sebenarnya air pada suhu yang rendah di suhu 0 derajat itu dia menurun, dia punya berat jenisnya sangat rendah sampai berada pada titik yang sangat rendah, bukan di 3,94 ya. Kalau 3,94 itu titik tertinggi dari berat jenisnya. Nah, yang kita maksud di sini untuk yang di posisi yang 0 derajat yang sangat rendah dia punya berat jenis, itu karena suhu yang rendah tadi itu tersusun atas bidang 4 dari molekulnya. Jadi ada 4 bidang molekul yang saling menyangga di situ, sehingga kondisi ini dia akan membuat sebuah penampang. Dengan demikian maka bentuk yang ini akan menyebabkan dia lebih rendah dia punya berat jenis. Nah, ini terjadi dalam bentuk es ya. Jadi es tadi itu mempunyai volume yang besar. Kalau volume besar maka penampangnya besar. Nah, dengan demikian maka berat jenis akan menjadi kecil karena dia akan terangkat ke atas. Nah, jadi susunan bidang 4 ini dengan volume yang besar itu yang akan menyebabkan berat jenisnya menjadi kecil. Nah, berbeda halnya dalam bentuk cair. Kalau dalam bentuk cair tadi bidang 4 itu rusak, sehingga dengan begitu akan membentuk dalam bentuk bukan lagi dalam bentuk bidang 4, tapi dia dalam bentuk bola yang lebih susunannya itu lebih rapat, sehingga dengan demikian maka berat jenisnya itu akan menjadi besar. Nah, itu kenapa pada suhu 0 derajat tadi itu rendah dia punya berat jenis, karena dia tersusun pada bidang 4. Sedangkan pada kondisi dia bukan pada suhu dingin, itu dia berat jenisnya yang terbesar tadi itu terjadi karena dia dalam bentuk bola yang punya susunan yang rapat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kekentalan air. Nah, kekentalan air ini ya biasa disebut dengan viskositas, dimana ingat istilahnya viskositas itu adalah disebabkan karena adanya tahanan gesekan oleh zat cair pada benda yang bergerak. Jadi ketika benda itu bergerak itu ada gesekan antara air dengan benda yang bergerak tadi. Nah, itulah yang dinamakan kekentalan. Kalau umpamanya kita bisa lihat ada yang kalau kita contohkan bagaimana ada kekentalan madu yang lebih kental dibanding dengan air gitu. Nah, jadi ketika ada benda yang jatuh akan terasa bahwa gesekan tadi itu lebih lambat yang di madu dibanding zat cair. Nah, ini yang dinamakan dengan viskositas. Nah, kekentalan ini besarnya itu tergantung dari luas permukaan yang berhubungan dengan air. Semakin besar atau luas permukaan maka maka gesekan yang terjadi akan lebih besar yang dikenai oleh benda tadi, sehingga kekentalannya juga akan lebih besar. Kemudian kecepatan, semakin lambat ya semakin dia punya kekentalan itu semakin tinggi. Nah, kemudian kecepatan tadi itu ketika kecepatannya rendah maka kekentalannya pun itu akan lebih rendah. Nah, suhu di dalam kekentalan juga ada konstanta dari suhu dan zat cair ya. Jadi tergantung dari konstantanya masing-masing. Nah, kemudian ketika suhu itu meningkat maka kekentalan perairan itu akan rendah.
Jadi ketika suhunya itu meningkat, maka kekentalan perairan akan rendah. Jadi hubungan antara suhu tadi terhadap kekentalan, kalau suhu meningkat kekentalannya rendah. Berbeda sekali dengan yang tadi, seperti yang pada berat jenis. Kalau suhu dan berat jenis, suhunya itu menurun, suhu yang menurun sampai dengan 3,94 itu menyebabkan berat jenisnya itu sangat tinggi. Tetapi ketika suhu tadi diturunkan lagi, maka maka berat jenisnya itu akan menjadi sangat rendah. Nah gitu. Jadi kekentalan air yang 0 derajat Celcius itu lebih besar 2 kali dari suhu yang 25 derajat. Itu pasti ya. Karena memang pada 0 derajat itu sudah tersusun dalam bidang 4 yang tidak cair lagi. Berbeda dengan yang 25 derajat. Sehingga kekentalannya itu jauh lebih berbeda. Nah, dengan demikian maka pada suhu yang 25 itu kecepatan plankton akan tenggelam 2 kali lebih cepat dari 0 derajat. Nah, konsekuensinya, tapi kalau kita bandingkan dengan kekentalan air terhadap udara, maka kekentalan air itu 100 kali lebih besar dari udara. Nah, kalau demikian maka ketika tadi dibawa pada konteks perairan air, maka hewan air itu harus mengatasi tahanan yang lebih besar daripada hewan yang ada di udara. Karena di hewan di udara kekentalan itu kecil sehingga dia leluasa untuk bergerak, sedangkan di air dengan kekentalan yang tertentu tadi, maka ada tahanan yang menyebabkan hewan tadi susah untuk bergerak. Saya yakin kalau kalian sering ke laut atau ke air tawar begitu, ketika kalian berjalan di air akan berbeda dengan berjalan di daratan yang tanpa hanya udara. Itu kan tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Tetapi kalau di air itu ada sesuatu tahanan namanya, menyebabkan kita susah untuk bergerak. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga ada proses plankton yang tenggelam ya, yang disebabkan oleh kekentalan perairan. Nah, dengan demikian maka dari kekentalan ini bisa menentukan kebiasaan hidup, morfologinya, penggunaan energi dari hewan air yang menjadi penghalang sebenarnya untuk pergerakan hewan di air. Nah itu. Jadi kebiasaan hidupnya setiap antara hewan yang di air dengan yang di darat beda. Morfologinya pun juga berbeda. Nah, termasuk penggunaan energi. Energi yang di air tawar harus lebih besar, kan dia besarnya tahanan yang mereka dapatkan dibanding yang dibanding dengan yang di udara. Nah, ini hubungan antara kekentalan dan suhu air, di mana suhu 0 derajat maka kekentalannya sangat besar 100%. 5 derajat, nah dia akan turun. Jadi suhu terhadap kekentalan, suhu naik, kekentalan menurun, gitu ya. Jadi suhu naik, kekentalan menurun. Suhu turun, kekentalan meningkat. Nah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan ini timbul karena adanya aktivitas molekul-molekul air yang tidak simetri. Jadi antara yang ada di bawah dan di permukaan. Jadi permukaan air dengan yang di bawahnya itu ada sebenarnya aktivitas molekul air yang tidak simetri. Nah, dengan demikian maka akan terjadi tegangan permukaan. Sehingga karena tidak simetrinya, maka ada bagian yang bisa mempengaruhi dalam hal ada yang dibasahi dan ada yang tidak dapat dibasahi. Jadi kalau di organisme akan kelihatan di situ mana bagian yang basah, mana yang bagian tidak. Tetapi kalau umpamanya itu sebenarnya tegangan permukaannya sama, maka
organisme tadi akan tenggelam seperti itu ya. Itu hanya karena adanya tegangan permukaan ya. Nah, tegangan permukaan ini itu bisa meningkat dengan bertambahnya garam-garam. Jadi bisa kita lihat contohnya pada daerah-daerah yang garam-garamnya tinggi, maka tegangan permukaannya itu akan tinggi pula. Coba kita bayangkan pada daerah yang di Laut Merah, nggak usahlah seperti itu. Pada daerah yang ada di laut, daerah maaf yang di laut dan yang di perairan tawar. Yang di laut itu kita lebih, kemampuan mengapung kita lebih tinggi dibanding daerah perairan tawar yang bisa menyebabkan kita tenggelam kalau kita tidak bergerak. Nah, tetapi di laut dengan dalam posisi diam tenang kita mampu untuk mengapung. Ini karena adanya tegangan permukaan, ada aktivitas molekul air tadi. Nah itu. Nah, tegangan permukaan ini berkurang dengan bertambahnya suhu dan bahan organik. Jadi suhu bertambah, tegangan permukaan berkurang. Begitu pula suhu bahan organik itu bertambah, maka tegangan permukaan berkurang. Tapi kalau hubungannya dengan garam meningkat, tegangan permukaan meningkat. Nah, itu kira-kira. Nah, saya kira pertemuan kali ini cukup untuk berat jenis dan sifat-sifat fisik perairan. Akan kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang radiasi matahari, kemudian bagaimana cahaya yang ada di air tawar. Saya kira demikian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.